Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Qur'ani dimanapun Anda berada. Baik lagi bersama aku, Aini. Yeay. Di video kali ini aku akan bahas mengenai tawalud dalam ilmu tajwid. Nah, untuk kalian-kalian yang penasaran, tetap stay tune di video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Sebelumnya aku mau menjelaskan kepada kalian bahwa untuk mempelajari ilmu tajwid itu adalah hal yang wajib bagi kita semua. Kenapa? Karena ilmu tajwid ini adalah ilmu yang nantinya harus kita gunakan ketika kita membaca Al-Quran. Jadi tidak ada toleransi, tidak ada tidak ada kelonggaran kepada kita untuk membaca Al-Quran tanpa menggunakan tajwid. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan tajwid itu wajib kita ketahui. Nah, di sini aku akan bahas tentang tawalud. Kenapa aku ingin bahas tentang tawalud? Karena banyak banget dari kita yang kadang nggak sadar bahwa sebenarnya kita itu melupakan tawalud. Jadi membaca Al-Quran tanpa kita sadari sebenarnya kita itu tawalud. Nah, dalam hal ini jadi menjadi hal yang penting bagi kita untuk mempunyai guru ngaji atau mempunyai partner ngaji. Kenapa? Karena kalau kita sendiri membaca Al-Quran itu kita tidak akan sadar bahwa kita tadi bacanya itu tawalud atau enggak gitu. Nah, yang bisa mendengarkan, yang bisa berkomentar itu orang yang mendengarkannya. Nah, kemudian apa sih itu tawalud? Tawalud itu adalah memantulkan bacaan atau menambahkan huruf e pada setiap huruf mati, pada setiap huruf sukun. Padahal hanya ada 5 huruf yang boleh dipantulkan ketika dia berharokat sukun, yaitu atau sering dinamakan qalqalah. Hurufnya apa aja? Yaitu qaf, to, ba, jim, dal. Atau kita sering sebut dengan baju di toko untuk memudahkan kita menghafal. Biasanya kan gitu ya. Nah, contohnya gimana perbedaannya antara si qalqalah dengan tawalud? Kalau qalqalah misalnya ata itu qalqalah, jadi dipantulkan bak sukunnya ata. Tapi kalau misalkan tawalud, ingat ya, tawalud itu adalah huruf mati selain huruf 5 qalqalah yang tadi. Contohnya alhamdulillahi rabbil alamin, harusnya dibaca seperti itu. Tetapi kebanyakan orang membacanya atau tanpa disadari, orang-orang itu bacanya akan seperti ini, alhamdulillahi rabbil alamin gitu. Nah, contoh lainnya itu kita bisa ambil contoh pada surat Al-Baqarah ayat 108. Am turiduna an tas'alu. Orang-orang biasanya yang tidak menyadari bahwa dia tawalud, dia akan membaca am turiduna an tas'alu gitu. Nah, yang paling sering tawalud itu pada setiap huruf lam sukun dan juga mim sukun. Itu sering sekali. Jadi kalau di pondok saya itu kan metodenya kita belajar qiraat terlebih dahulu, baru kita beranjak ke juz amma dan juga binadhar. Nah, nanti pada qiraat itu pada jilid 3 itu sudah diperkenalkan apa itu tawalud. Jadi bagaimana kita membaca setiap kalimat tanpa tawalud. Itu ada di setiap halamannya dan kita berlatih pada jilid 3. Lagi ya. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man
yatabaddalil kufra. Nah, wa may yatabaddalil kufra. Jadi harus ditahan terlebih dahulu agar tidak tawalud lamnya. Kalau lam itu kan berarti lidahnya ke atas dulu ya, ke atas apa ya, gimana ya jelasinnya, ke atas di belakang gigi seri kita. Wa may yatabaddalil kufra, bukan, jangan kalian baca wa may yatabaddalil kufra. Nah, itu hal yang salah. Wa may yatabaddalil kufra bil iman. Lain halnya kalau ini, selanjutnya ini ada kol-kolahnya ya. Wa may yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Faqad dhalla sawa'as sabil. Kalau faqad, ingat dal itu termasuk huruf kol-kolah. Berarti ketika huruf dal itu berharakat sukun, maka harus dipantulkan ketika kita membacanya. Jadi faqad dhalla. Faqad dhalla. Kalau yang tadi wa may yatabaddalil, bukan wa may yatabaddalil kufra. Nah, kalau misalkan biasanya kenapa jadi tawalud itu karena kita belum menyelesaikan silam sukun ini, tetapi kita terus langsung beranjak kepada huruf kafnya. Contohnya gini, wa may yatabaddalil kufra. Jadi lamnya ini belum kita selesaikan, lidahnya itu belum nyampe di atas belakang gigi seri ya. Padahal seharusnya kan gini, wa may yatabaddalil kufra. Terus ada pertanyaan, gimana kalau misalkan sedang dalam keadaan pandemi seperti ini, berarti kita tidak punya guru ngaji. Nah, terus kita harus bagaimana? Gimana kita tahu kalau kita itu tawalud membacanya? Kita bisa dengan cara merekam suara kita. Teman-teman pasti punya HP kan, punya handphone. Jadi teman-teman bisa sambil merekam suara teman-teman. Apakah pas udah direkam, kemudian teman-teman bisa dengerin suaranya itu bacaan kalian itu tawalud atau tidak. Itu contoh lain di ayat 110 surat Al-Baqarah ya. Innallaha bima ta'maluna basir. Innallaha bima ta'maluna basir. Harusnya seperti itu ya. Ainnya itu ditahan terlebih dahulu, tidak boleh dipantulkan. Innallaha bima ada e-nya gitu, itu nggak boleh. Maluna basir. Seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Mudah-mudahan kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan bacaan Al-Quran kita semakin baik, semakin lancar, semakin enak untuk didengar, enak untuk bacanya. Selamat mencoba teman-teman. Jangan putus asa kenapa ya? Pokoknya tetap semangat untuk belajar Al-Quran. Meskipun umur kita sudah banyak, kita harus tetap semangat. Karena kenapa? Nanti kalau misalkan ada orang yang tanya, pasti ada anak-anak kecil nanti yang akan tanya kepada kita gimana cara baca Quran. Itu nanti kita harus bisa menjawabnya, dan kita harus mencontohkan bacaan Al-Quran yang benar. Jadi jangan sampai salah. Kalau misalkan kita salah, kemudian mengajarkan yang salah, kemudian sampai ke bawah akan salah seterusnya. Nah, kasihan juga gitu. Jadi ya kita sama-sama belajar. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Nanti apa yang akan saya bahas, nantikan ya teman-teman. Jadi jangan lupa di subscribe dan juga nyalakan loncengnya biar kalian tahu aku upload apa. Oke? Bye-bye, sampai ketemu di video selanjutnya.